Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas materi pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Di dalam gelombang elektromagnetik, sinar gamma memiliki tingkat energi yang tinggi sehingga mampu mengionisasi sel dan dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker, sterilisasi alat kedokteran, dan bedah saraf otak. Demikian juga dengan sinar X, dapat mengionisasi sel sehingga sangat berbahaya jika terpapar berlebihan. Energi sinar X dapat diserap oleh jaringan tubuh. Karenanya, sinar X kemudian dimanfaatkan dalam pencitraan jaringan tubuh atau ronsen untuk mengetahui beberapa jenis penyakit. Sinar X akan diserap jaringan tubuh sehingga intensitasnya berkurang saat melewatinya. Semakin padat material penyusun tubuh, intensitas sinar X yang diserap akan semakin besar. Perbedaan dari intensitas yang diproyeksikan menjadi gambar dianalisa untuk menentukan apakah ada kelainan pada jaringan tersebut. Sinar ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet banyak terdapat pada sinar matahari. Sekitar 10% spektrum yang dihasilkan dari cahaya matahari adalah ultraviolet. Selain itu, ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu-lampu khusus seperti lampu uap merkuri dan lampu fluoresen. Sinar ultraviolet ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia, namun beberapa jenis hewan seperti burung, serangga, dan beberapa jenis mamalia dapat melihat sinar ultraviolet pada panjang gelombang 300 sampai 400 nanometer yang disebut dengan NIR UV. Radiasi UV pada panjang 320 sampai 400 nanometer yang disebut dengan UVA yang bermanfaat dalam pembentukan vitamin D oleh tubuh. Dan jika radiasi yang masuk pada panjang gelombang lebih pendek sekitar 280 sampai 320 nanometer itu disebut dengan UVB dan dapat menyebabkan kerusakan pada tingkat molekuler sel jaringan tubuh, bahkan dapat menyebabkan kanker kulit. Penggunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari selain untuk membantu melihat, juga banyak diaplikasikan dalam bidang kedokteran, kecantikan, dan industri. Salah satu yang paling populer adalah sinar laser. Sinar laser ini digunakan dalam bidang kecantikan untuk meratakan kulit, menghilangkan tato dan bekas jerawat, serta untuk terapi lasik pada mata minus. Selain itu, sinar laser juga digunakan dalam bidang kedokteran seperti untuk menghancurkan batu ginjal, empedu, atau tumor. Keempat, inframerah. Sinar inframerah selain digunakan pada remote control, juga digunakan pada alat pendeteksi suhu atau termometer tembak, yang mana prinsip kerjanya memanfaatkan fakta bahwa setiap orang akan memancarkan radiasi inframerah karena suhunya di atas 0 Kelvin. Radiasi inframerah yang dipancarkan seseorang akan dikumpulkan oleh lensa menuju sensor yang disebut thermofile. Kemudian diolah menjadi data digital dan ditampilkan pada layar sebagai suhu yang terbaca. Keenam ada gelombang mikro. Gelombang mikro banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada microwave oven. Selain itu, gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk alat telekomunikasi modern, telepon, seluler, yang prinsip kerjanya yaitu setiap area layanan dibagi dalam wilayah kecil yang disebut dengan sel. Masing-masing sel memiliki antena yang dikontrol oleh base station, dan setiap base station dikontrol dengan sebuah mobile switching center. Saat ponsel melakukan panggilan, gelombang elektromagnetik diteruskan dari ponsel pemanggil ke base traveler station terdekat, kemudian ke MSC, yang kemudian diteruskan lagi ke BTS lain sampai ke penerima. Pada gelombang mikro ini juga ada radio detection and ranging atau radar, yang merupakan salah satu dari aplikasi gelombang mikro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak, sudut, dan kecepatan objek. Nah, radar ini bisa digunakan untuk mendeteksi pesawat, mengukur kedalaman laut, bahkan digunakan sebagai alat untuk mendeteksi laju mobil yang sedang bergerak.
Gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau voicemail diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurannya. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik itu diubah kembali menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima berita melalui pesawat telepon, pesawat telex, voicemail, atau monitor suatu penerima televisi.